kita nyanyikan. Oh Lord my God, some wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe have made. Mari sama-sama katakan. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Oh, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Come on, dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Come on, dancing my soul, my Savior God. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great. Mari sama-sama katakan. Dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Come on, lift up your voice. Dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mari sekali lagi nyatakan dengan hatimu. Dancing my soul, my Savior God. Oh, how great, how great, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul to worship you. How great thou art, how great thou art.
Tuhan Yesus, how great Thou are, how great You are God in my life, in our life Tuhan. Yesus, kami berucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang tidak henti-hentinya Tuhan berikan buat kami melayani apapun bidang kami hari ini, buat kami hari ini bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami di hari-hari yang lain, Tuhan juga menyertai kami untuk setiap kasih Tuhan yang Tuhan titipkan dalam keseharian kami dan untuk setiap hal yang baik dan yang buruk. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada buat kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami Tuhan semuanya hati pikiran kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami lurus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lagi sedang sakit. Mungkin Kasep, Katrin, terus untuk Kohendro juga. Dan juga buat Pak Franky Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang sakit yang kami belum tahu juga tetap kami berdoa juga buat mereka. Berdoa juga buat teman-teman kami yang belum sempat hadir. Biar Tuhan lindungi, penyertaan Tuhan tetap sama, kasih Tuhan tetap sama buat mereka juga. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap kegerakan yang Tuhan buat di gereja BES, di Yes juga Tuhan, terutama Yes Surabaya dan BES Surabaya. Kami percayakan setiap rencana kami dalam tangan-Mu karena Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Dan segala kuasa yang berusaha mencuri firman Tuhan, membuat gaduh di tempat ini kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berfirmanlah saja Tuhan dalam setiap hati kami. Karena melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di hati kami, itu akan menguatkan kami, memulihkan kami, membangkitkan iman semangat kami, sehingga kami bisa berjuang sampai akhir sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Teman-teman sudah punya handphone kan? Boleh diangkat gak handphonenya? Keluarin. Ya coba dikeluarin, handphonenya diangkat semua. Minta tolong buka setting, terus di airplane mode. Nah, hari ini saya benar-benar ada suatu kegerakan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi hari ini saya tidak menerima teman-teman yang membuka HP saat firman Tuhan. Buka Reels, buka TikTok, buka WA, gak ada. HP hanya boleh digunakan untuk catat firman Tuhan. Amin. Yang sudah selesai boleh diangkat HP-nya. Yang sudah di airplane mode. Ya, oke. Oke, kita mulai. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Semuanya pada ketawain, Desi ngapain ini. Sama, saya juga harus ya saya begini gitu. Tapi ini penting teman-teman buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena kalau kita nggak mulai dari hal yang kecil, itu kita nggak akan terus terbiasa seperti itu. Kita akan terus terbiasa di dalam firman Tuhan, dalam ibadah kita akan HP-an. Waktu kita saatnya berdoa kita nggak berdoa. Waktu firman Tuhan diberitakan kita malah ngobrol sama teman. Itu semuanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang harus kita hapus mulai sekarang ya. Oke, sekarang kita mulai firman Tuhannya. Boleh tayangin judulnya? The Cost of Following Jesus. Oh ya. Jadi kemarin ada sedikit revisi, jadi harusnya the cost of following Jesus ya teman-teman. Tapi ya gak apa-apa, karena Jesus is God, amin. Oke, jadi dalam setiap hal kehidupan kita, apapun keputusan yang kita buat, terus ya hal apapun lah yang kita lakukan itu pasti always cost something gitu. Terutama saat kita ikut Yesus itu juga ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ada sesuatu yang harus kita bayar harga, harus ada sesuatu yang kita lakukan instead of melakukan yang buruk itu gitu. Nah kita mau sama-sama, ini karena waktunya singkat ya, jadi saya nggak buka ayat firman Tuhannya, nanti akan saya buka di setiap poin. Tapi saya mau cerita dulu, jadi ada suatu hari di Markus 10, itu ada seorang anak muda kaya. Nah ini saya yakin semua orang sudah tahu ya ceritanya anak muda kaya gitu. Suatu hari saya waktu merenungkan ini tuh saya baca setiap kata demi kata gitu kan. Dikatakan bahwa anak muda ini datang kepada Yesus, tapi nggak hanya datang. Dia lari benar-benar cari Tuhan. Lari benar-benar ngejar Tuhan gitu ya. Ngejar Tuhan, terus dia tanya sama Tuhan, Guru, apa yang bisa aku lakukan untuk supaya aku mendapatkan kehidupan kekal gitu.
Terus Tuhan Yesus ya cuman jawab, Tuhan Yesus kasih tahu basic-basicnya. Oh ya, kamu jangan bunuh, kamu hormati orang tua, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, harus itu. Gitu. Tapi anak muda ini bilang, oh Tuhan, kalau yang itu aku udah melakukan gitu. Dari waktu aku masa mudaku, aku sudah melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan gitu. Terus Tuhan akhirnya bilang bahwa, oh ya sudah, kalau memang sudah dilakukan, kalau gitu satu yang kurang daripada kamu. Kalau kamu mau sempurna, ada satu hal yang kurang dari kamu. Apa? Hartamu. Jadi hartamu, kamu pergi setelah ini, kamu jual hartamu, kamu bagi-bagikan ke orang miskin. Setelah selesai semua, kamu kembali ke aku, baru kamu ikut aku, kata Tuhan Yesus kayak gitu. Lalu anak muda ini responnya seperti kita gitu ya. Kita juga responnya kalau misalnya diminta sesuatu sama Tuhan, waktu mungkin, uang mungkin, atau apapun gitu ya. Kita diminta sesuatu sama Tuhan, kita sedih. Anak muda ini juga sama, sedih. Karena banyak sekali hartanya gitu. Dan ketika dia tahu orang kaya ini sedih, akhirnya Tuhan cuma ngajar sama murid-muridnya yang tersisa. Oh, sesungguhnya orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Sesungguhnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga itu seperti unta masuk lubang jarum yang dimana nggak mungkin. Tapi di akhir Tuhan Yesus bilang bahwa ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi manusia memang mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah, poin yang pertama yang harus kita bayarkan harga kepada Tuhan itu adalah dosa. Poin yang pertama itu adalah dosa. Dosa itu saya anggap semua di sini teman-teman sudah ngerti ya. Maksudnya sudah lama ikut Tuhan, jadi seharusnya tahu gitu. Kalau dosa itu harus kita hilangkan gitu, apapun. Di Markus 10 ayat 19 nih kita baca sama-sama ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu. Nah, hal-hal ini itu adalah sebenarnya hal-hal basic. Jadi ini adalah bare minimum juga ya teman-teman. Jadi hari ini kalau teman-teman masih bergumul dalam dosa, masih suka bohong, entah itu bohong putih, bohong gelap gitu ya. Seringkali kita mencoba membenarkan diri, tapi itu tetap dosa. Terus merugikan orang lain, gak menghormati orang tua, itu juga dosa. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini, dosa itu adalah harga yang harus kita bayar. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita harus sudah meninggalkan dosa-dosa itu. Gitu. Karena Tuhan Yesus sudah bayar dosa kita, masa sih kita masih hidup dalam dosa? Gitu. Poin yang kedua, cepat ya, puji Tuhan. Pasti seneng kalau khotbahnya cepat. Karena mau cepat HP-an kan? Kelihatan. Oke, poin yang kedua. Love for idols. Ya, ini adalah yang harus kita tinggalkan ketika kita ikut Tuhan. Cinta untuk berhala-berhala kita. Sesuatu yang kita cintai melebihi daripada Tuhan. Sesuatu yang kita anggap berharga lebih daripada Tuhan. Kita sama-sama buka di Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata padanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayatnya tetap ditayangkan. Kalau teman-teman perhatiin ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi orang kaya ini sekalipun waktu itu enggak ngasih hartanya, Tuhan tuh sudah mengasihi dia. Sekalipun waktu itu orang kaya ini cuman ngikut Tuhan aja, Tuhan tuh sudah mengasihi dia gitu. Tapi di ayat 22, nextnya, ayat 22 dikatakan bahwa mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Waktu aku cek di terjemahan lain soal ayat ini ya, menjadi kecewa. Itu ternyata posisinya itu benar-benar, nih sorry kameramen ya. Tapi kepalanya itu benar-benar rebah gitu. Benar-benar menyentuh tanah. Karena apa? Dia grieving. Dia sedih banget karena dia harus meninggalkan itu demi ikut Tuhan. Karena banyak sekali hartanya. Jadi dia gak hanya sekedar, oh oke, gak bisa deh kayaknya aku tinggalin harta. Enggak,
Tapi dia benar-benar sesedih. Dikatakan tuh grieving. Benar-benar kehilangan. Benar-benar kayak dia sampai benar-benar begini. Benar-benar begitu karena sedih. Karena sedih kehilangan. Nah itulah sesuatu tips cara kita tahu apa yang jadi berhala kita itu ketika kita kehilangan sesuatu. Terus kita sedih, itu berarti berhala kita loh teman-teman. Terus untuk masih soal berhala ya, di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 17, aku berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 19, setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dan di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Jadi ini adalah cerita Tuhan Yesus waktu panggil murid-muridnya satu-satu. 4 murid pertama, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Simon Andreas ketika dia dipanggil Tuhan, kita buka lagi ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan apa? Jalannya. Ada yang mereka tinggalkan jalannya. Sebaliknya Yakobus dan Yohanes di ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan siapa yang ditinggalkan? Ayahnya. 3 ya, anak muda tadi yang harus dia tinggalkan apa? Hartanya. Terus Simon dan Andreas yang mereka tinggalkan jalannya. Jala ini bicara pekerjaan. Lalu Yakobus sama Yohanes yang mereka tinggalkan ke keluarganya. Nah hari ini saya nggak minta teman-teman untuk meninggalkan, oh kalau gitu aku resign gitu. Kalau gitu aku kabur dari rumah gitu. Bukan gitu ya teman-teman. Tapi hari ini tuh apa yang paling berharga dalam hati kita itu yang harus kita serahkan sama Tuhan. Hari ini anak muda itu yang paling berharga buat dia apa? Hartanya, uangnya. Kenapa? Dia sedih ketika Tuhan minta, kasih aku kalau kamu mau ikut aku, kamu kasih orang lain gitu. Kamu jual semuanya, bukan cuma satu ya. Semuanya kamu jual. Tapi dia sedih. Berbeda dengan Simon dan Andreas ketika dipanggil Tuhan, yuk ikut aku gitu. Oh oke Tuhan gitu. Langsung dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan pekerjaannya. Dan Yakobus Yohanes malah ekstrim. Tinggalkan keluarganya. Nah actually we are the same with 4 orang murid pertama Yesus ini. Ada yang harus ditinggalkan, ada harga yang harus dibayar. Nah hari ini berhala itu teman-teman, kalau kalian semakin dekat sama Tuhan, kalian akan semakin tahu berhala kalian itu apa. Berhala banyak, gak hanya bicara uang. Mungkin bukan uangnya, tapi pekerjaannya. Mungkin bukan pekerjaannya, perusahaannya mungkin bukan perusahaannya, mungkin keluarga. Mungkin bukan mama papa, tapi saudara kita. Gitu. Macem-macem, dan ekstrimnya ada yang berhalanya apa? Anak muda zaman sekarang. Kenyamanan. Berhalanya itu kenyamanan. Bahkan mungkin berhalanya apa? Handphone. Makanya tadi saya di awal bilang apa? Handphone, di airplane mode, tolong jangan buka Reels, jangan buka TikTok. Kalau kalian sedih dengan melakukan itu, mungkin itu berhala kalian loh. Games kalian di handphone, itu berhala kalian. Drakor teman-teman, itu juga berhala. Percayalah, karena saya juga begitu dulu. Kalau nggak nonton drakor itu kayak penasarannya itu luar biasa gitu. Ya itu berhala yang harus kita tinggalkan ketika kita ikut Tuhan. Yang paling we love the most, nomor 1 di hati kita, mungkin pacar kita. Kita rela, oh ya udah deh aku nggak ibadah, aku mau jemput pacar dulu. Itu berhala kita teman-teman, tanpa kita sadari segala sesuatu yang membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan segala kegiatan yang Tuhan percayakan, tanggung jawab Tuhan, itu berhala.
Itu berhala teman-teman. Apapun itu. Bahkan keluargamu mungkin. Bahkan hartamu, semuanya. Ada macam-macam tipe berhala juga. Ada yang memang berhalanya adalah orang lain. Sehingga dia suka menjadi pusat perhatian. Terus suka menjadi main topic gitu ya. Suka sama teman, maksudnya selalu pergi sama teman. Itu juga berhala loh. Kalau misalkan itu yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Itu berhala teman-teman. Dan itu yang harus kita serahkan. Terus keberhasilan, mungkin gak keberhasilan soal pekerjaan aja. Tapi pendidikan kita. Kita merasa kalau kita pinter, ya sudah berarti aku melebihi segalanya. Dan kita memperjuangkan kepintaran itu lebih dari kita memperjuangkan Tuhan. Di sini sekali lagi aku disclaimer ya, aku gak bilang teman-teman supaya meninggalkan semua itu enggak. Tapi coba dicek. Apa sih berhala dalam hati kalian yang menggantikan posisi Tuhan dalam hati kalian? Karena hanya Tuhan yang bisa di nomor 1 di hati, gak ada yang lain. Tuhan juga sering bilang, kita tuh gak bisa menyembah sama 2 Tuhan gitu. Mungkin Tuhan kasih perumpamaan uang gitu. Karena uang apa? Karena uang bisa kasih keamanan buat kita, bisa kasih solusi buat kita. Makanya kita jadikan, mungkin anak muda ini jadinya uang ini jadi berhala gitu. Karena ya uang itu keamanan dia, karena dia begitu banyak hartanya. Nah keamanan kita hari ini apa? Yang paling kita cinta itu apa? Yang membuat kita itu gak mau all out buat Tuhan itu apa? Itu teman-teman pasti tahu sendiri. Lalu perasaan, ingin selalu merasa dihargai, ingin merasa nyaman, terus ingin selalu dipuji, butuh approval dari orang lain, itu juga berhala perasaan kita yang ada di hati kita gitu. Jadi hari ini gak tahu ya, ini teguran keras sekali, bahkan bukan buat teman-teman aja tapi buat saya pribadi. Bertobat yang suka terlambat datang gereja itu. Yang suka datangnya mepet-mepet sengaja, bertobatlah. Bertobat juga buat teman-teman ya, yang saat ibadah, saat dengar firman Tuhan, HP-an. Buka TikTok, buka Reels. Oh aku bisa multitasking kok C. Iya. Tapi enggak seluruhnya firman Tuhan tuh akhirnya mengendap dalam hati. Karena fokus kalian tuh bukan sama Tuhan. Sedih loh. Maksudnya kayak sedih banget. Terus ngantuk. Terus selalu mikir lama untuk terima pelayanan mungkin dari teman-teman ya Surabaya gitu ya. Terlalu aku pikir-pikir dulu deh. Enggak dulu deh. Coba, gini loh teman-teman. Tuhan itu serius loh atas masa depan kita. Tuhan tuh serius mau buat masa depan kita tuh baik. Tapi kenapa kita tuh gak pernah serius sama Tuhan? Untuk hal yang kecil kita tuh gak pernah serius. Sedih sekali loh. Tuhan itu udah perjuangin kalian ya, supaya kalian punya masa depan yang baik, supaya kalian diberkati, dosa kalian diampuni. Tapi kalian, saya, kita semua, kita tuh gak pernah serius ngikut Tuhan. Ingat ya, iman itu gak pernah numpang. Jadi meskipun orang tua kita Kristen, orang tua kita pendeta, tapi iman orang tua kita itu gak akan nular di kita. Iman tuh sendiri-sendiri. Iman itu pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Saya selalu bilang sama teman-teman yang lain, rapture itu kita gak gandengan. Jadi jangan menaruh dasar kepercayaan dan imanmu berdasarkan orang lain, berdasarkan pasanganmu, berdasarkan orang tuamu, berdasarkan pendetamu yang di tempat ini, berdasarkan gembalamu. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri. Kamu dan Tuhan. Hari ini kalau misalkan hari ini kita semua, saya pribadi juga kalau kita gak serius sama Tuhan tuh loh. Betapa sedihnya hati Tuhan, karena Tuhan tuh serius mau ubah hati kita. Serius mau buat masa depan kita ini luar biasa. Makanya Tuhan selalu proses kita supaya punya masa depan yang baik. Tapi kita gak pernah serius untuk ikut Tuhan, untuk ngikuti prosesnya Tuhan itu loh. Sedih sekali. Selanjutnya. Poin yang ketiga. Ketika kita ikut Tuhan, yang harus kita serahkan, harga yang harus kita bayar tuh life.
our whole life. Our whole life, hidup kita seluruhnya. Bicara soal apa? Surrender your control. Jadi manusia-manusia yang suka control freak ya, bertobat teman-teman. Karena ketika kita ikut Tuhan, kita serahkan hidup kita. Itu artinya kita serahkan kontrol kita serahkan personal preference atau selera pribadi kita itu kita serahkan sama Tuhan. Jadi ketaatan melebihi personal agenda. Ketaatan melebihi kepentingan kita pribadi. Nah, pemuda kaya di Markus 10 itu memang fail. Karena dikatakan apa? Dia sedih karena harus meninggalkan hartanya. Tapi kita lihat contoh yang selalu akan jadi teladan kita di Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Our life itu means everything. Our personal desire, our plans, our agenda, our right to choose, our free will. Kita dikasih free will sama Tuhan, memang kita bebas milih apapun, tapi ketika kita ikut Tuhan, free will kita ini kita kasih supaya kita itu taatnya, free will kita pakai untuk ngambil kehendak Bapa, kehendak Tuhan gitu. Terus apa lagi yang harus kita serahkan? Karena life itu means everything, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita serahkan sama Tuhan. Berarti bicara apa? Kekhawatiran kita, teman-teman. Seringkali surrender our life gitu ya. Sekedar oh ya berarti aku menyerahkan diri melayani buat Tuhan gitu. Tapi ada yang lebih dalam daripada itu, yaitu kekhawatiran kita. Apa sih yang tiap malam kita lagi doain sekarang? Serahkan itu sama Tuhan. Kalau kamu sudah doa sama Tuhan, ya sudah serahkan itu di bawah kaki Tuhan. Jangan kamu bawa lagi setelah doa. Kekhawatiran itu harus kita serahkan. Beban-beban tuh juga kita serahkan. Yang mengganjal di hati. Bagi anak-anak muda yang masih belum mengampuni orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, semua orang yang pernah menyakiti dia. Serahkan itu sama Tuhan. Berikan pengampunan, lepaskan. Itu berarti kita surrender our life to God. Our whole life, satu paket. Jadi gak hanya yang baik saja, yang buruk tuh juga Tuhan perlu proses gitu. Kekhawatiran kita, beban kita. Hati yang belum mengampuni, itu juga harus kita serahkan sama Tuhan. Kekecewaan kita, itu kita serahkan sama Tuhan. Terus apa lagi? Cita-cita kita, keinginan pribadi kita sama buat diri kita sendiri ya, yang untuk kepentingan pribadi kita sendiri kita serahkan sama Tuhan. Sulit? Oh ya jelas, sama kok, sulit. Buat saya juga sulit sampai hari ini. Tapi ya serahkan itu buat Tuhan, karena sekali lagi saya bilang Tuhan Yesus itu serius. Waktu dia perjuangkan kita, dia itu serius waktu dia mati di kayu salib, memperjuangkan dosa-dosa kita, masa depan kita, hidup kita seutuhnya, bahkan keluarga kita itu dia perjuangkan. Jadi kenapa kita gak bisa memperjuangkan hal itu di mata Tuhan? 3 ya, dosa, apa tadi sudah lupa, berhala, dan juga our whole life. Nah, tapi kalau misalkan dalam perusahaan itu ada cost, ada income gitu. Income-nya apa Gitu. Kan ini the cost of following Jesus. Masa sih kita nggak dapat income Masa sih kita nggak ada reward? Ada rewardnya. Kita sama-sama buka ya. 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat ini tolong ditayangkan dulu ya. Waduh kok nggak make sense ya? Cost-nya banyak, ada 3. Terus saya minta di income, ada income-nya, kok pada tanpa upah gitu. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Tahu nggak teman-teman maksudnya tanpa upah itu apa?
Bukan berarti nggak berharga loh tanpa upah itu. Justru karena terlalu berharga sampai nggak ada upah yang bisa menilai ketika kita ikut Tuhan. Kenapa? Karena kita ikut Tuhan, kita dapat Tuhan. Kita dapat Yesus dalam hati kita. Yesus yang di hati kita itu sudah terlalu berharga untuk kita dapat upah yang lain yang kita mau. Apa sih upah yang kalian dan kita semua inginkan sekarang? Mungkin uang kita, kebutuhan kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, semua yang kita mau, yes. Tapi more than that, Tuhan itu punya hal yang lebih besar. Yesus yang dalam hatimu tuh lebih berharga. Jadi gak bisa dinilai dengan upah yang bisa dihitung dengan uang tuh gak bisa. Terlalu berharga Yesus dalam hatimu. Jadi ketika kita bisa melayani tanpa upah, kita bisa ikut Yesus tanpa upah. Itu adalah upah sesungguhnya. Itu adalah benar-benar upah yang sesungguhnya. Karena itu gak ternilai teman-teman. Yesus dalam hati kita. Saking berharganya sampai upah apapun itu gak cukup untuk kasih nilai. Karena Tuhan sudah ada dalam hati kita. Lanjut, Markus 10, 8 sampai 31. Ini lanjutan cerita pemuda yang kaya tadi ya. Markus 10 ayat 28 sampai 31, setelah Tuhan Yesus ngomong bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan surga dan lain-lain. Ke ayat 28, Markus 10 ayat 28. Saya bacakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? Oh kalau ini aja banter 100 kali lipat. Berarti apa yang kehilangan nanti 100 kali lipat dong C gitu ya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetap ditampilkan ayatnya. 100 kali lipat mau? Mau, amin. Amin. Coba baca lagi, ada apa lagi poin plusnya selain 100 kali lipat? Salah. Itu iya memang betul. Tapi yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud itu setelah anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai apa? Penganiayaan. Jadi jangan mau 100 kali lipatnya tok. Karena ada penganiayaan yang menyertai. Karena ada masa sulit yang harus kita lewati. Karena ada kesulitan, kekeringan, kekurangan yang harus kita lewati sebelum kita dapat 100 ini. 100 kali lipat, yes, amin, benar. Hidup kekal, amin, yes, benar. Mau gak menderita buat Tuhan? Seringkali kita gak mau soalnya. Seringkali kenapa? Karena kita masih suka dosa, karena kita masih suka kenyamanan kita sebagai berhala kita, karena kita masih mau hidup kita buat diri kita sendiri. Itu yang membuat kita tuh gak mau menderita buat Tuhan. Tapi harus ada penganiayaan yang kita lewati, harus ada pergumulan yang terjadi. Terus konklusinya apa? Ini saya masuk penutup ya, cepat sekali puji Tuhan. Mahal ya ikut Tuhan. Harus nggak berdosa, itu kan harus suci ya. Kan hidup suci capek ya. Terus harus serahkan berhala. Aduh sedih juga loh, berhala itu yang paling kita cinta loh. Kita serahkan buat Tuhan. Terus kita harus serahkan hidup seluruhnya. Udah gitu dikatakan apa? Upah kita itu melayani tanpa upah. Ditambahin lagi, lah kok ada penganiayaan? Berarti hitung-hitungan secara kalkulasinya gak masuk dong C. -1 dosa, -2 berhala, -3 hidup kita, -4 gak ada upah, -5 ada penganiayaan. Minus terus dong ikut Tuhan. Berkekurangan terus dong ikut Tuhan. Susah terus dong ikut Tuhan. Tapi ingat ya teman-teman, saya mau kasih satu kata-kata ini. Don't judge God by the season you are in.
Jangan ngejudge Tuhan karena musimnya sekarang lagi susah. Jangan ngejudge Tuhan karena sekarang kamu lagi kurang. Jangan, karena hidup sama Tuhan itu ada proses dari awal sampai akhir. Mungkin di tengah-tengah prosesnya kita sedang susah, kita sedang dalam penganiayaan itu loh. Tapi jangan pernah judge Tuhan karena musim kita hari ini tuh gak baik. Karena kita gak dapet apa yang kita mau, terus kita judge Tuhan. Jangan kayak gitu. Seperti Habakuk 3 ayat 17-18. Ini yang kita harus pelajari ya teman-teman. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon-pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, bahkan gak ada lembu dan sapi dalam kandang. Tapi 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, karena Allah sudah menyelamatkan aku. Sekalipun pohon ara gak berbunga, sekalipun buahnya gak ada, ladangnya gak ada, asetnya gak ada, tapi bersorak-soraklah. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita, karena Yesus yang dalam hati kita masing-masing itu sudah menyelamatkan kita. Dan itu apa? Berharga tadi saya bilang. Nilainya terlalu berharga sampai gak bisa dinilai dengan upah yang kita mau. Jadi jangan pernah judge Tuhan hanya karena musim hidup kita lagi berat. Udah ikut Tuhan berat, harganya mahal, lewati kesulitan. Tapi jangan pernah judge Tuhan karena kesulitan itu. Karena Tuhan itu ada dari musim awal sampai musim akhir. Dia gak ada di tengah-tengah. Tapi dari awal sampai akhir. Dan jangan biarkan musim yang lagi sulit ini menjadi penghalang kita tuh ngikut Tuhan. Karena apa? Kata-kata yang kedua. Pain is for purpose. Pain is for a purpose. Banyak orang gak suka kesakitan, penganiayaan gak suka, gak ada yang suka. Manusia mana ada yang suka, yang susah-susah mana mau gitu. Tapi kalau dalam Tuhan, kesusahan, kesulitan, musim yang kita lagi hadapi, mungkin kita kehilangan. Itu semua ada tujuannya. Matius 10 ayat 27-31. Ini luar biasa sekali teman-teman. Saya mau nangis saya, ya ampun. Tapi saya sering mau nangis sih kalau sharing firman nih. Oke, ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisakan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. 28. Tapi janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Gak bisa makan paling apa sih? Mati kan? Tapi kalau kita mati dalam Yesus, bukankah itu yang memuliakan Tuhan? Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan yang baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh. Kita semua tuh gak akan jatuh kalau di luar kehendak Tuhan. Gak akan. Kita gak akan jatuh di luar kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau misalkan kita ada posisi jatuh, it's okay, at least itu kehendak Tuhan. Daripada kita jatuh karena kehendak kita sendiri itu mematikan, membinasakan. 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Maksudnya apa? Kita bisa gak ngitung rambut? Gak bisa kan? Tapi Tuhan tuh bisa, tahu rambutmu ada berapa. Ada 580 juta gitu. Tahu. Means God is still in control. Pain is for purpose. Jadi ketika kita dalam kesusahan, dalam kelelahan, tetap ada kehendak Tuhan di sana, ada purpose Tuhan di situ. 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena, baca sendiri deh, karena apa? Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kembali ke ayat 27. Ayat 27 ini yang ngena di saya juga gitu. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. So, your private struggle is a public testimony that God is God.
Jadi pergumulanmu di tempat gelap, biasanya dalam lembah kekelaman tuh Tuhan lebih speak louder gitu. Bisa lebih ngomong, kita bisa lebih peka. Dan apa yang sudah Tuhan katakan dalam gelap, jangan lupa. Jadikan itu saksi. Beritakanlah itu dalam terang. Beritakanlah itu di atas atap rumah. Jangan takut karena kita ini berharga di mata Tuhan. Oke, saya tutup dengan kesaksian. Mungkin WL Singer mungkin bisa sambil maju ya. Selasa kemarin saya tiba-tiba, bukan Selasa sih, Jumat tiba-tiba, Jumat minggu lalu ya, bukan minggu kemarin. Bukan kemarin, tiba-tiba saya dikasih tahu sama bos saya, Desi kamu berangkat ke Jakarta ya? Oke, buat apa Pak? Meeting, oke, ya sudah. Beli, terus saya tanya, saya nginep mana Pak? Gitu. Oh kamu gak usah nginep, kamu PP aja. PP ke Jakarta luar biasa gitu kan. Oh oke, ya sudah. Cek tiket, beli dan lain-lain, PP, oke. Sudah PP, terus habis itu tibalah berangkatnya itu hari Selasa kemarin gitu kan. Selasa kemarin, pesawatnya itu pagi harusnya jam 10. Tapi ya you know lah maskapai Indonesia gitu kan. Tiba-tiba di reschedule lebih pagi. Jadi saya harus berangkat jam 8. Di hari yang sama saya bangunnya kepagian. Saya bangun jam 4. Tidur jam 11, bangun jam 4 gitu. Udah kayak zombie lah. Terus ya udah siap-siap mandi apa segala macam, berangkat ke kantor dulu, dari kantor baru bareng-bareng ke airport gitu. Udah berangkat nih sampai. Terus pesawat saya malamnya itu jam 7 malam. Waktu saya sampai Jakarta, saya kira bakal langsung meeting. Ternyata enggak, di briefing dulu. Oke, yaudah. Tapi saya kaget teman-teman. Saya kira itu beneran di briefing ya. Kalau di briefing kan kasih tahu, nanti kita meetingnya agendanya begini gitu ya. Ini enggak, saya dimarahi untuk sesuatu yang bukan saya salah. Dimarahi sampai orangnya tuh meso-meso in English gitu ya. Yang depannya F itu keluar semua. Kayak gitu. Saya kayak shock dan itu 1 jam. Belum meeting sudah dimarahi. 1 jam. Dan apalagi itu bukan saya kan. Jadi saya cuma dengerin terus kayak merenung. Kenapa diomongin ke saya, kenapa saya yang dimarahi gitu kan. Ya sudah. Terus akhirnya meeting. Setelah meeting terus ya sama di meeting itu juga penuh marah-marahan, tegang gitu ya. Ya sudah. Selesai meeting makan. Ya untunglah makannya enak gitu ya. Terus setelah itu setelah makan balik ke kantor kan. Balik ke kantor itu belum selesai ternyata. Masih dimarahi lagi gitu kan. Tapi lebih halus lah daripada yang pagi gitu. Dan lain-lain. Akhirnya saya pulang. Saya pulang duluan karena bos saya yang satunya itu kan kembali ke Surabaya besoknya. Nginep gitu. Cuma saya yang PP jadi harus balik dulu. Terus akhirnya saya berangkat ke airport nih, ke Soekarno-Hatta. Terus nunggu, seperti biasa maskapai Indonesia, delay 2,5 jam. Jadi saya pulang jam 10. Terus diam-diam merenung-merenung sambil makan, saya merenung sama Tuhan. Buat apa ya Tuhan, saya kesini. Capek, bangun pagi, belum tidur, dimarahi lagi. Kayak bayangin, cuman ke Jakarta buat dimarahin. Kayak buat apa gitu loh, kayak sia-sia gitu. Ya sudahlah, maksudnya itu kayak mengeluh dalam hati aja sambil merenung gitu. Tapi karena waktunya panjang, akhirnya saya sempetin, maksudnya ya sedikit lah. Maksudnya cari-cari rema gitu. Padahal belum tahu kalau mau khotbah, tapi pede aja cari rema dulu gitu. Terus beneran ternyata Pak Daeng bilang, oh ya khotbah, oh ternyata feeling saya benar, oke gitu. Tapi setelah Pak Daeng chat, ternyata bos saya yang nyuruh saya ke Jakarta dan marahin saya itu, tiba-tiba ngechat, how's flight gitu. Oh delay sir gitu. Ya, memang manggilnya sir, delay sir gitu. Oh oke. Maskapainya pakai apa gitu. Ini, ya that's why I don't like that gitu, karena suka delay gitu. Oke gitu. Have you eat dinner already? Yes, already sir. Oke, safe flight. Thank you for today.
Masih marahi, thank you for today. Apa maksud semua ini gitu. Tapi setelah saya merenungkan itu, saya dapat satu rema teman-teman. Remanya adalah, ya bukankah kita sama Tuhan sering kayak gitu. Kita sering melewati hal-hal yang gak masuk akal, yang kita gak nyaman, bukan salah kita tapi kita yang bertanggung jawab. Dalam masalah, banyak harus kerugian yang kita tanggung. Banyak hal ya yang gak enak lah yang harus kita lewati gitu. Tapi ternyata Tuhan itu tahu dan perhatian. Karena waktu saya terima chat dari bos saya itu, saya cuma mikir, orang ini takut aku resign mungkin ya. Makanya di chat, habis dimarahin di chat gitu. Tapi Tuhan juga sama loh teman-teman. Tuhan tuh sayang sama kita, jadi sekalipun kita dalam masa sulit, dalam hal yang gak enak, Tuhan tuh perhatiin kita kecil gitu. Meskipun yang bos tadi mungkin gak beliin saya makan malam gitu kan ya, tapi ya sudah. Tapi at least perhatiannya itu loh. Dan kita juga sama ketika di tengah itu semua, di tengah hal-hal yang sulit, Tuhan itu juga memperhatikan kita, memperjuangkan kita. Supaya apa? Kita gak nyerah di tengah-tengah. Karena Tuhan tahu betapa beratnya. Karena dia kan udah disalib, udah dicambuk. Seberat itu dia tahu gitu. Mungkin sekarang kita gak dicambuk sama fisik gitu ya. Tapi kita dicambuk sama keadaan yang sulit, ekonomi, masalah keluarga, terus masalah-masa depan kita. Mungkin kita dicambuk dengan itu semua. Tapi satu hal, Tuhan tuh gak mau kita nyerah di masa-masa sulit ini. Tuhan mau kita tuh bangkit bersama Tuhan. Karena Tuhan tuh sayang, makanya Tuhan tuh memperjuangkan kita supaya kita gak nyerah. Ayat terakhir, Yohanes 21 ayat 22. Thank you sudah standby sebentar ya. Yohanes 21 ayat 22, ini ayat saya dapat waktu di Korea tahun lalu yang jadi visi saya tahun ini. Atas-atasnya kalau teman-teman tahu, ini adalah cerita setelah Tuhan Yesus itu tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali kan. Terus ini cerita karena setelah itu Tuhan Yesus kan ceritain bahwa kamu nanti akan matinya itu gak enak. Kamu akan disalib kebalik lah, digoreng lah, apa segala macem. Terus selanjutnya Petrus tuh tanya sama Tuhan, loh Tuhan kalau aku matinya susah, Yohanes matinya gimana? Gitu. Yohanes matinya enak enggak? Apakah Yohanes akan hidup sampai Tuhan Yesus datang 2 kali? Tapi Tuhan cuma jawab ini, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Tapi engkau ikutlah aku. Jadi hari ini yang menjadi kesulitan kita, yang jadi pergumulan kita, tahu enggak? Itu bukan urusanmu. Bukan urusan kita. Urusan kita cuma satu, mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, apapun musimnya, apapun yang terjadi gitu. Dan ketika ikut Tuhan memang ada dosa yang harus kita tinggalkan, berhala yang harus kita tinggalkan, hidup yang harus kita berikan. Tapi yes, following God, following Jesus costs everything. But not following Him costs even more. Yes, ikut Tuhan itu benar-benar mengorbankan segalanya. Bayar harganya itu semuanya. Tapi gak ikut Tuhan itu lebih mahal daripada kalau kita ikut Tuhan. Why? Coba hidup dalam dosa. Pasti hidupmu miserable. Pasti hidupmu gak akan bahagia. Hidup dengan berhala, pasti penuh kekecewaan. Apapun yang jadi berhalamu, yang jadi suatu yang kamu pegang secara aman, itu akan mengecewakan kamu. Terus hidupmu yang kamu pegang erat-erat supaya gak diberikan sama Tuhan, yang kamu sayang banget gak mau kasih sama Tuhan. Kalau kamu terus mempertahankan hidupmu sendiri, one day kamu gak akan ngerasain contentment. Kamu gak akan ngerasain puas. Terus kalau kita ngejar upah, ngejar berkat, kita gak akan dapat Yesus. Kita gak akan dapat Yesus. Karena ngikut Tuhan itu bukan untuk dapat sesuatu. Tapi ngikut Tuhan itu untuk mendapatkan pribadi Yesus dalam hati kita. Hidup Yesus dalam hati kita. Seperti lagunya We Love. Di lirik terakhir gitu ya.
Boleh tayangin nggak lirik yang paling terakhir? Yesunim corom itu. Saya ngajar Korea sedikit ya. Karena ini memberkati saya banget nih. Yesunim corom saragageha soso. Maksudnya apa? Yesunim itu Tuhan, Yesus. Corom itu seperti, saragage itu izinkan aku hidup gitu. Terus hasoso itu please izinkan aku hidup. Jadi biarlah kita semua hari ini tuh hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jangan hidup seperti Desi mau hidup. Jangan hidup seperti Pak Fengki mau hidup. No, hiduplah seperti Yesus hidup. Hiduplah ikut Tuhan, karena urusan kita apa? Mengikut Tuhan, urusan kita cuma ikut Tuhan. Silakan teman-teman bisa nyanyikan. Mari kita berdiri teman-teman. Firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya, bahkan kami terlalu percaya. Ketika firman sudah kami terima, ketika firman sudah kami pahami, ketika firman sudah kami renungkan, kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami yang ragu-ragu, kami yang kecewa, kami yang sedih, kami yang merasa sendiri, kami yang merasa ditinggalkan. Ketika kami terima firman Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terlebih lagi, kami dapat merasakan Engkau ada, menemani kami, selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya untuk mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Dan ketika kami pada saat ini, ketika kami ada di tempat ini, ketika kami dengar firman Tuhan, dan ketika kami sejak muda memberikan diri kami diisi oleh firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus dan kuasa Tuhan memimpin hidup kami, dan masa depan kami ada di dalam Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami ketika kami serahkan di dalam Tuhan tidak pernah menghasilkan yang buruk, tetapi sesuatu yang baik, bahkan melebihi daripada apa yang pernah kami pikirkan, apa yang kami pernah doakan, dan apa yang pernah kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada, dan kita selalu ingat dan renungkan di dalam hati bahwa firman Tuhan selalu berkata dan mengingatkan kita bahwa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang terbaik bagiku. Ku nantikan